Shalom saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita puji Tuhan kita pagi hari ini bersama-sama saudara. Haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang memberikan kemenangan bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya. Pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Padam pam 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 pam. Pam 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 pam. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia yang layak. Haleluya. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kau lapangkan harapan Hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama-Mu. nama Yesus yang ajaib. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan, hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Selamanya. Kau dilakukan Tuhan. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Nama-Mu ditinggikan, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Kau dimuliakan Tuhan, selamanya. Kau diagungkan Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang ditinggikan segala masa, di tempat manapun Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang diagungkan untuk selama-lamanya Tuhan. Pujilah nama-Mu kekal selamanya, nama-Mu diagungkan, ditinggikan.
Haleluya, haleluya. Layak Engkau Tuhan. Layak untuk selama-lamanya. Layak untuk selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau saja. Haleluya Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Sehubungan dengan khotbah sepanjang bulan ini yang sangat kita butuhkan, apalagi di saat seperti sekarang ini yang serba tidak pasti, yaitu tentang refresh atau menyegarkan. Kita telah disegarkan mulai dari minggu pertama di bulan ini, di mana kita belajar pada minggu pertama tentang silent dan solitude. Minggu kedua tentang waktu yang berkualitas yang menyegarkan. Minggu ketiga tentang perenungan yang menyegarkan. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang komunikasi yang menyegarkan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, karena relasi dengan Tuhan itu sangat menentukan kebahagiaan. Sehingga merupakan hal yang sangat hakiki, sangat pokok atau sangat mendasar bagi kehidupan kita. Maka adalah sangat penting untuk mengetahui kondisi dari relasi tersebut. Contoh, pentingnya kita selalu mengetahui kebugaran dari jantung kita dengan menggunakan alat cek. Kenapa? Karena jantung itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Bukan hanya komunikasi saja yang menghasilkan relasi atau hubungan yang sehat. Tetapi sangat perlu memperhatikan tingkat komunikasi dalam suatu relasi. Karena kita dapat mengetahui tingkat keakraban dari relasi tersebut. Ini yang menjadi titik soal pada pagi hari ini. Ini yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Alat untuk mengecek relasi dan tingkat keakraban kita itu apa? Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, menurut para ahli komunikasi bahwa ada 5 tingkatan atau taraf sebagai alat ukur dalam mengukur kedalaman komunikasi kita. Yang paling pertama atau yang pertama adalah taraf komunikasi yang basa-basi. Ciri-cirinya yaitu bahwa tidak saling buka diri antara orang yang berkomunikasi dan hanya sekedar melibatkan mulut saja. Contoh misalnya dalam komunikasi, hai, apa kabar? Tidak balas juga tidak apa-apa dan itu biasa saja. Contoh dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri, kadang-kadang suami hanya katakan, sayang tolong buatkan makanan. Atau istri katakan, Pak tolong tutup jendela, tutup pintu. Ya karena ini aktivitas harian dan itu terus berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun. Tetapi kalau menggunakan kata yang sama secara terus-menerus, saya dapat pastikan bahwa antara suami istri pasti ada yang emosi. Bosan, soalnya ada kata lain lagi kok. Kira-kira bahasa Kupang seperti itu. Bahkan istri mungkin protes, Pak ganti kata, bosan lah. Atau bagaimana para ibu? Saya yakin semua punya pengalaman yang mirip seperti ini dari masing-masing kita. Dan di dalam dunia rohani, contoh di dalam doa, kata-kata dan isinya sama persis setiap hari. Setiap minggu, setiap tahun. Misalnya dalam doa makan, ya, doa mau tidur, ya, tidak ada perkembangan. Kata-katanya cuma itu.
bahkan sudah menjadi suatu hafalan. Anak saya saja doa makan, doa tidur, doa mau belajar, doanya cuma hanya satu saja. Kata-kata itu saja. Jadi suatu hafalan. Dan itu hanya menggunakan bibir saja. Tidak ada rasa. Nah, inilah taraf komunikasi yang paling rendah. Dalam tahap doa yang paling rendah ini, Tuhan tidak terlibat di dalam doa ini. Hanya kita saja yang ngomong sendiri. Bahkan sampai merasa capek sendiri. Bahkan bosan sendiri. Dan ketika pada titik itu, kita yang berdoa ini, yang basa-basi dalam doa ini, akhirnya menyalahkan Tuhan lagi. Nah, kalau begini cirinya, pagi ini, Bapak Ibu, dengarkan khotbah ini sampai selesai. Kalau betapa pentingnya khotbah pada pagi hari ini tentang komunikasi yang menyegar. Ketik kata amin di komentar YouTube channel ini. Taraf komunikasi yang kedua, yaitu taraf membicarakan orang lain. Di sini juga masih tertutup, tetapi sudah bisa melibatkan kepala. Tadi yang pertama melibatkan cuma hanya bibir, tapi sekarang sudah kepala, yaitu ada ide. Tapi isi daripada ide atau gagasan itu hanya sekedar membicarakan sesuatu yang di luar dirinya. Contoh dalam komunikasi yaitu kita suka sekali sering menceritakan tentang orang lain. Kemudian pada taraf yang ketiga, yaitu taraf sudah mengeluarkan pendapat. Sudah mulai terbuka, sudah berani mengeluarkan pendapat. Tetapi pendapat yang masih suka menyenangkan lawan bicara. Takut berbeda pendapat dengan lawan bicara. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat yaitu taraf menyatakan perasaan. Di sini sudah mulai terbuka, melibatkan hati, bahkan sudah mulai menyentuh perasaan. Sudah mulai jujur, terima perbedaan pendapat orang lain. Mulai bisa cerita tentang rahasia diri sendiri. Serta sudah mulai berani terima risiko apabila rahasia tersebut diketahui orang lain. Ada perasaan lega, tetapi masih terbatas. Ada rahasia yang disembunyikan. Belum semuanya diceritakan secara bebas di tahap yang keempat. Contohnya, di dalam doa kita sudah mulai bisa curhat ke Tuhan. Sudah mulai bisa bercerita unek-unek kepada Tuhan. Tetapi masih belum berani menceritakan rahasia yang tersembunyi dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Itu ciri-ciri tahap keempat. Pada tahap yang kelima dalam komunikasi yaitu taraf hubungan puncak. Taraf yang paling dalam di taraf yang kelima ini. Kenapa? Karena semua yang dikatakan itu jujur semuanya. Bahkan mulai terbuka semuanya, tidak ada rahasia. Percaya sepenuhnya. Bicara bebas tanpa rasa khawatir, tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa terkhianati. Contoh ini dalam komunikasi yaitu bahwa seperti komunikasi antara suami istri. Curhat, jujur. Dan kalau contoh di dalam doa, yaitu bahwa kita sudah bisa menyiapkan diri secara sadar untuk menyiapkan waktu yang berkualitas. Saya ulangi, menyiapkan diri secara sadar untuk menyiapkan waktu yang berkualitas setiap kali mau silent dan solitude dengan perenungan dan komunikasi dengan Tuhan. Ini yang Alkitab katakan berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan segenap jiwa, berdoa dengan segenap akal budi, serta segenap kekuatan kita. Dan bagaimana kita bisa berdoa seperti itu? Salah satu cara, ya bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara, yaitu berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab.
tokoh Alkitab dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, termasuk Yesus ketika di atas kayu salib saja masih berdoa berdasarkan ayat. Yaitu yang Yesus kutip dari Mazmur 22. Jemaat Tuhan yang siap disegarkan pada pagi hari ini. Mari kita belajar berdoa sesuai dengan tuntunan Alkitab. Supaya doa kita bisa seperti pada taraf level terdalam atau taraf kelima dalam ilmu komunikasi tadi. Seperti yang sudah saya paparkan tadi. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 26. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Doa yang dipanjatkan oleh para pengikut Yesus ini, khusus di ayat 25 dan 26, ini mereka mengutip firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Di situ mereka bukan sekedar mengucapkan ayat-ayat tersebut sebagai suatu penghias doa. Karena kita sering dalam doa kita mengutip ayat untuk menghias doa kita. Supaya doa kita kelihatan rohani. Tetapi tidak dengan peristiwa di mana murid-murid ini berdoa. Jadi mereka berdoa berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Mereka berdoa dengan tuntunan dari firman Tuhan ini. Dan kalau kita mau melakukannya, dan memang harus kita melakukannya, pada pagi hari ini saya akan sampaikan ada 3 manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab. Yang pertama, doa kita akan bersifat terarah. Mengapa kita menjadi malas berdoa? Mengapa orang menjadi malas berdoa? Bahkan gagal untuk berdoa. Salah satu, karena doa tidak terarah. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Yang dimaksud di dalam Roma ini bahwa kita tidak tahu apa yang perlu dipercakapkan dengan Tuhan. Seringkali kita tidak tahu apa yang perlu kita percakapkan dengan Tuhan. Sekali lagi, yang menyebabkan kita malas berdoa, kita tidak tahu berdoa, karena kita tidak tahu apa yang mau kita bicarakan dengan Tuhan. Akibatnya, isi dari doa kita hanyalah sekedar permintaan, daftar permintaan tentang diri kita, kesehatan kita, tentang karir kita, pekerjaan kita, istri kita, keluarga kita, bla bla bla, sebanyak hal, dan itu semua adalah permintaan, dan itu saja sehari demi sehari, minggu demi minggu, bertahun-tahun, bahkan akhirnya bosan untuk tidak mau berdoa. Nah, bagaimana kita bisa berjaga-jaga 1 jam dalam doa seperti yang Yesus inginkan? 10 menit saja kita sudah kehabisan bahan berdoa. Bukankah begitu yang terjadi dengan kita, Bapak Ibu? Sudah berdoa ini dan itu, ketika lihat jam baru 5-7 menit. Belum. Kenapa? Karena doa kita berputar-putar dari sana ke sini, dari sini ke sana,
hilang arah dalam doa. Ya, jadi akhirnya kita tersesat dalam doa. Tetapi kalau kita ketika mau berdoa berdasarkan tuntunan ayat-ayat Alkitab, maka kita akan tahu apa yang harus kita doakan. Dan kita juga tidak akan kehabisan bahan doa berdasarkan tuntunan-tuntunan ayat-ayat Alkitab. Bukan saja isi doa yang kita panjatkan akan menjadi sangat kaya. Karena memang isi firman Tuhan sangat kaya. Doa kita juga menjadi sangat terarah. Akibatnya, waktu berdoa tidak terasa sudah lebih dari setengah jam. Bapak Ibu yang pernah melakukan itu, mari kembali, lakukan itu kembali. Manfaat yang kedua yaitu bahwa doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Poin yang kedua atau manfaat yang kedua dari berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab, doa kita akan selaras dengan kehendak. Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang bertentangan dengan kehendaknya. Kenapa? Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Di situ ada kata jikalau. Perhatikan ayat ini. Kata jikalau di sini yaitu bahwa Tuhan hanya akan mengabulkan doa kita dengan syarat. Yaitu jikalau tadi. Bila kita meminta sesuai kehendak. Kita kembali ke pembicaraan kita dalam Kisah Para Rasul 4 tadi. Bahwa para pengikut Yesus berdoa berdasarkan ayat-ayat kitab suci tadi. Yaitu sebagaimana yang telah kita baca tadi. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 26. Ketika mereka sedang memanjatkan doa berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Yaitu ayat yang mereka kutip. Itu adalah Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2. Allah menjawab dan mengabulkan doa mereka. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa. Perhatikan itu. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan manfaat yang ketiga dari berdoa berdasarkan tuntunan ayat firman Tuhan. Yaitu doa kita akan menghasilkan pertumbuhan. Doa kita akan menghasilkan pertumbuhan relasi dengan Tuhan. Ingat manfaat yang ketiga, pertumbuhan relasi dengan Tuhan atau semakin akrab dengan Tuhan. Dia berbanding dan terbalik dengan yang tadi. Di sini tidak semua doa akan membuat kita bertambah akrab dengan Tuhan. Saya ulangi, tidak semua doa membuat kita tambah akrab dengan Tuhan. Yaitu doa yang bertele-tele, doa yang berputar-putar, doa yang tersesat. Dari sini ke sana hilang arah. Seperti Yesus memberi contoh dalam Matius 6 ayat 7. Dan doa orang Farisi seperti yang dikisahkan Yesus dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tidak akan membawa orang bertambah akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena doa basa-basi itu menjadi penyebab kita akan merasa bosan sendiri. Pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan juga macet. Bahkan dari hari ke hari, keakraban kita dengan Tuhan semakin merosot. Bukankah itu yang terjadi dengan kehidupan doa kita hari-hari ini? Dan banyak orang di luar sana juga mengalami hal yang sama. Bahkan mendengar kata doa saja, terbayang dalam benak banyak orang adalah kegiatan yang membosankan, melelahkan, dan membuat mengantuk.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Padahal seperti yang kita ikuti di dalam ibadah sepanjang bulan Agustus ini, kita melihat bahwasanya relasi dengan Tuhan itu sangat menentukan kesegaran dan kebahagiaan kita. Seperti yang saya ucapkan di awal khotbah tadi. Jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memelihara relasi kita dengan Tuhan. Supaya semakin hari hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Dengan komunikasi yang semakin mendalam. Yaitu doa yang terarah dan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab. Sekali lagi. Supaya kita semakin hari hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Dengan komunikasi yang semakin dalam, yaitu doa yang terarah dan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita berdoa berdasarkan tuntunan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Karena di dalam kasih dan anugerahnya, Ia bersedia menjalin relasi yang intim dengan diri. Relasi yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Relasi yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia. Namun bugar, penuh kesegaran, refresh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan penuh dengan makna dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Karena Engkau menyadarkan kami ya Tuhan, betapa pentingnya berkomunikasi dengan Engkau dalam suatu suasana kesegaran. Komunikasi yang semakin dalam dari hari ke hari ya Tuhan. Ampuni kami karena kami selama ini terlalu berbasa-basi dengan Engkau Tuhan. Yang akhirnya melelahkan kami. Membuat kami sering bosan, tidak mau berdoa ya Tuhan, bahkan malas berdoa. Akibat pemahaman kami yang keliru. Ampuni kami Tuhan. Dalam pertumbuhan iman kami mau bertobat pada pagi hari ini. Kami mau berubah. Dan kami mau berdoa berdasarkan tuntunan ayat Alkitab. Supaya kami semakin hari semakin akrab dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, pulihkan kami. Apalagi dalam situasi yang menekan, situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kami mengalami kelelahan di dalam banyak hal. Di dalam tubuh, jiwa dan roh kami, dalam lingkungan kami. Apapun yang kami kerjakan sepertinya serba tidak pasti. Yang pasti hanyalah relasi dengan Engkau. Membangun hubungan, berkomunikasi dengan Engkau. Itulah jaminan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman. Amin. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Agustus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia dan rahmat dan anugerah-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami masing-masing untuk berjumpa dengan ulang tahun kami pada bulan Agustus ini ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Mari Engkau memberkati mereka dengan berkat Allah rahmat-Mu yang melimpah-limpah. Sebab kejadian mereka dahsyat dan ajaib kata firman. Terima kasih ya Tuhan. Yang sedang sakit disembuhkan. Yang mengalami kelelahan dipulihkan. Yang mengalami keletihan disegarkan kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas ulang tahun jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita meneduhkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaktian-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau memberkatinya ya Tuhan. Karena kami telah mendengarkan kebenaran firman. Biar termeterai dalam diri kami ya Tuhan. Dan meterai ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada jemaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Amin. Pengharapan Tuhan, Tuhan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Padam pam 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 pam, padam pam 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 pam. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia yang layak.